Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau Nama saya Fadila, Pak. Kelas 11 IPA 1. Oh, kamu baru selesai belajar ya? Iya, Pak. Saya baru selesai belajar bahasa Indonesia. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Menyenangkan, Pak. Karena cara gurunya menjelaskan bagus sehingga mudah dimengerti atau dipahami. Oh, baguslah kalau begitu. Apakah kamu ke sini atas kemauan sendiri atau ada yang suruh? Saya ke sini atas kemauan sendiri, Pak. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah datang konsultasi dengan guru BK untuk memperoleh konseling? Belum pernah, Pak. Oke, kalau begitu Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau yang sulit mengambil keputusan agar dia mampu memecahkan masalahnya atau mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apa kamu sudah mengerti? Iya, Pak. Oke, jadi peran Bapak di sini sebagai konselor, yaitu berusaha membantu kamu untuk menemukan jalan atas masalah yang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri sebagai konseling sebaiknya aktif dalam mengumpulkan masalah dan latar belakang masalah, serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Nah, apa sekarang kamu sudah mengerti? Iya, Pak. Saya mengerti dan saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Pak. Oke, kamu tidak perlu khawatir. Di sini Bapak akan menjaga rahasia kamu, sebab dalam konseling itu memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai oleh seorang konselor. Nah, salah satu asasnya itu asas kerahasiaan. Jadi, jangan ragu untuk mengungkapkan masalah kamu tanpa perlu merasa takut untuk diketahui oleh orang lain. Oh, syukurlah kalau begitu, Pak. Oke, lalu apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya berharap agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi. Ini pertemuan dan durasinya itu 45 menit. Bagaimana, apa kamu setuju? Iya, Pak, setuju. Oke, baiklah, kita akan memulai konselingnya. Coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Begini, Pak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas, Pak. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup, bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawabnya dari duduk. Tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas, Pak. Oke. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Pak, daripada saya malu di depan teman-teman Oke. karena saya Apakah gugup dan dengan gemetar. cara demikian kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Pak. Tapi saya terus kepikiran. Oke. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Pak. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Oke. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Iya, Pak.
Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya pikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas, Pak. Ya, bagus sekali. Kamu sudah memahami masalah yang dialami, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Iya, Pak. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Oke, bagus. Bagus sekali keinginan kamu. Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalahmu tentang tidak percaya diri dan dalam presentasi dan gugup saat menjawab pertanyaan dari guru? Saya masih bingung, Pak. Oke, apa yang membuat kamu merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan guru atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh teman-teman. Oke. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Pak. Jika mencobanya saja kamu belum, lalu bagaimana Fadila bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan guru. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Pak. Oke, bagus. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke, sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apa kesimpulan yang Anda bisa simpulkan? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri saya ini, Pak. Bukan konseling sekitar 25 menit. Jadi kesimpulannya itu, pertama, kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Kedua, kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan ketiga, kamu akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin akan melakukan itu? Ya, Pak, saya yakin. Oke. Apakah masih ada yang akan kamu sampaikan? Tidak, Pak, saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Memaksimalkan perkembangan kamu nanti. Bagaimana jika kita melakukan konseling lagi nanti? Bagaimana? Baik, Pak, boleh. Oke, kalau begitu kira-kira kapan kita bisa melakukan konseling lagi? Bagaimana kalau 2 minggu ke depan, Pak? Di hari yang sama dan jam yang sama. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Bapak akan mengevaluasi proses konseling yang berjalan tadi. Bahwa saudara dalam menyampaikan masalah dengan jujur dan sangat baik. Dan saudara juga dalam menyelesaikan masalah sangat baik, mandiri, yakin dengan keputusan yang kamu ambil. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Fadila. Malam, Pak.